Halo, perkenalkan nama saya Indah Wulandari Anggreni dari Prodi Akuntansi Reguler Sore, Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang auditing 2, dosen pengampu yaitu Ibu Marintan Berliana Simbolon, SE, AK, CA, MAK. Audit plan, audit program, dan audit prosedur. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu audit plan. Dapat diketahui bahwa sebelum menjalankan program audit dan menyusun prosedur audit, maka para auditor harus menyusun audit plan yang baik. Perencanaan audit atau audit plan melibatkan pengembangan suatu strategi menyeluruh untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit yang diharapkan. Auditor harus merencanakan audit dengan suatu sikap skeptisme profesional mengenai hal-hal seperti integritas manajemen, kekeliruan, dan ketidakberesan, serta tindakan melawan hukum. Jumlah perencanaan yang diperlukan dalam suatu perikatan akan bervariasi menurut ukuran dan kompleksitas klien, pengetahuan auditor, serta pengalaman klien. Pengawasan melibatkan pengarahan asisten dalam tim audit yang berpartisipasi untuk mencapai tujuan audit dan menentukan bahwa tujuan telah dicapai. Di antara faktor-faktor lainnya, luasnya pengawasan yang diperlukan dalam suatu perikatan bergantung pada kualifikasi orang-orang yang melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam merencanakan audit harus dibuat provisi untuk pengawasan yang lebih banyak apabila beberapa anggota tim audit tidak berpengalaman daripada jika mereka telah berpengalaman. 2 yaitu audit program. Setelah audit plan disusun dan sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Menurut Arens and Lobeke, program audit dirancang dalam tiga bagian, yaitu pengujian atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian terinci atas saldo. Menurut Sawyer et al. 2005, program audit dirancang untuk menjadi pedoman bagi auditor mengenai 1. Apa yang akan dilakukan? 2. Kapan akan dilakukan? 3. Siapa yang akan melakukannya? 4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dapat disimpulkan bahwa program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerjaan lapangan. Dalam survei pendahuluan, auditor mengidentifikasi tujuan operasi, risiko, kondisi-kondisi operasi, dan kontrol yang diterapkan. Adapun beberapa manfaat audit program, yaitu ada 8 manfaat. Yang pertama, memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit yang merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor audit maupun kepada staf audit. 2. Menjadi dasar penugasan auditor. 3. Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena memuat waktu audit yang dianggarkan. 4. Memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan. 5. Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap pelaksanaan audit. 6. Memberi ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan. 7.
membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenal lebih dekat jenis-jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu 8. Mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan. Pembahasan yang ketiga, audit prosedur. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Auditor yang profesional biasanya memiliki latar belakang yang memungkinkan perbedaan antara tujuan audit yang harus dicapai dalam mengevaluasi suatu masalah dan mana yang tidak relevan atau tidak penting dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, program audit harus dirancang untuk menjadi pedoman auditor mengenai prosedur audit apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan audit. Pengalaman dan logika auditor juga akan menentukan prosedur-prosedur audit mana yang akan sesuai untuk tujuan audit. Prosedur harus relevan dengan tujuan-tujuan yang telah dipilih. Prosedur-prosedur yang tidak relevan akan sia-sia jika tidak menghasilkan bahan bukti yang sesuai dengan penilaian pencapaian tujuan operasi. Jenis-jenis bukti audit. Auditor membutuhkan bukti real sebelum diproses menjadi pelaporan yang kompeten. Semua buktinya harus diperoleh melalui inspeksi, mengamati, meminta keterangan, hingga melakukan konfirmasi guna mendapatkan pendapat untuk laporannya tersebut. 1. Pengujian fisik. Sebuah bukti yang didapatnya melalui tahapan pemeriksaan fisik ataupun perhitungannya auditor pada harta perusahaan. Seperti halnya surat berharga, stok barang, hingga uang dalam bentuk tunai. 2. Konfirmasi. Bukti ini akan diperoleh auditor ketika sudah melakukan konfirmasi dari pihak ketiga yang menjawab semua permintaan pemenuhan informasi. Biasanya auditor akan meminta konfirmasi dalam bentuk tertulis untuk selanjutnya dilakukan review oleh supervisor audit. 3. Dokumentasi. Pemeriksaan terkait dokumen ataupun catatan seluruh klien yang bisa menunjang tujuan auditor. Dokumentasi harus mampu menginformasikan karena biaya penyediaannya yang sangat rendah bisa menjadi bukti layak. 4. Prosedur analitis. Cara yang digunakan dengan melakukan perbandingan serta hubungan guna menilai saldo akunnya serta data pendukungnya terlihat wajar. Contohnya pada total gaji karyawan dengan jumlah tenaga kerjanya, apakah dilakukan pembayaran secara semestinya? 5. Wawancara bersama klien. Langkah ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dan tertulis, sebab respon klien atas pertanyaan yang diajukan juga dijadikan sebagai bukti pemeriksaan dan penyelidikan yang dianggap dapat dipercayai. 6. Perhitungan ulang. Setelah mendapatkan data yang memuat informasi, maka auditor akan menguji akurasi dari perhitungan klien. 7. Observasi. Auditor turun langsung mengunjungi pabrik untuk melihatnya secara langsung pekerjaan yang dilakukan. Piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang dapat diartikan sebagai salah satu jenis penagihan kepada pihak yang telah berhutang kepada bisnis Anda. Jadi, piutang merupakan hak milik yang masih berada di pihak lain. Bentuknya bisa berupa penjualan yang belum dibayar lunas oleh pelanggan. Apabila ada pembeli yang bertransaksi dengan sistem kredit, pembeli tidak hanya membayar barang tersebut,
tetapi juga ada nilai bunga karena ada waktu jatuh tempo untuk membayarnya. Piutang bagi sebuah bisnis bisa menjadi salah satu sumber keuntungan karena termasuk dalam aktiva atau aset lancar dan dapat juga menjadi modal pinjaman. Piutang usaha. Jenis piutang usaha atau account receivable adalah jumlah pembelian yang dilakukan secara kredit oleh pelanggan. Transaksinya dapat berasal dari penjualan barang maupun jasa. Dalam konteks perusahaan jasa, piutang ada karena pekerjaan sudah selesai dikerjakan, tetapi perusahaan belum menerima pembayarannya. Uang yang dibayarkan tersebut merupakan imbal dari jasa yang sudah diselesaikan. Sebagai contoh, PT Mas sudah mengerjakan jenis software custom ERP sesuai pesanan PT Eka Gading dengan perjanjian nilai pembayaran sebesar 90 juta. Tetapi pihak PT Eka Gading baru membayarkan sebagian dari total harga, yaitu 50 juta. Sisanya akan dilunasi 2 bulan lagi. Maka piutang usaha PT Mas akan dituliskan dalam jurnal umum dengan keterangan kas 50 juta, piutang usaha 40 juta, dan penjualan yaitu 90 juta. Wesel tagih. Jenis piutang wesel tagih adalah wesel yang ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki utang. Dapat berasal dari transaksi seperti penjualan atau pembiayaan. Berdasarkan pembebanan bunga, terdapat 2 wesel tagih, yaitu wesel tagih berbunga dan tanpa bunga. Nilai wesel tagih akan disesuaikan dengan besaran suku bunga bank yang digunakan dalam transaksi. Untuk membayar transaksi jual beli menggunakan wesel tagih, wajib dibuat janji tertulis. Piutang wesel dapat menjadi salah satu sumber aset atau aktiva perusahaan dan akan bertambah dalam sisi debit. Untuk tanggal jatuh tempo pembayaran wesel atau due date dihitung dari waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo wesel tagih jangka pendek. Waktunya bisa dalam bentuk harian atau bulanan. Wesel tagih digolongkan sebagai aset lancar dalam laporan keuangan neraca atau balance sheet. Pihak penerima wesel tagih disebut PY, penerimaan pembayaran, dan yang membuat janji disebut maker. Contoh dari wesel tagih, PT Karya 1 memiliki nilai jatuh tempo wesel sebesar 200 juta. Dan ternyata mereka meminta waktu pelunasannya diperpanjang sampai bulan keempat sehingga ada bunga yang harus dibayarkan sebesar 10% setiap bulannya. Jumlah yang harus dibayarkan oleh PT Karya 1 adalah nilai jatuh tempo ditambah nilai jatuh tempo dikali bunga dikali durasi hari dibagi 365 hari, yaitu 200 juta ditambah 200 juta dikali 10% dikali 120 hari dibagi 365 hari, yaitu hasilnya menjadi 200.657.534 rupiah. Piutang non-usaha, yaitu terdiri dari piutang karyawan dan staf, uang muka anak atau cabang perusahaan, deposito untuk menutup kerugian, deposito sebagai jaminan transaksi pembayaran atau jasa, bunga dan dividen, berbagai klaim seperti perusahaan asuransi atas kerugian yang mendapat tanggungan terdakwa dalam perkara hukum, badan pemerintah yang berkaitan pengembalian pajak, perusahaan pengangkutan barang rusak dan hilang, barang yang dapat dikembalikan.
prosedur audit, serta nama-nama dokumen penting dan fungsinya masing-masing. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja dan kualitas keuangan suatu perusahaan. Prosedur ini akan memungkinkan para auditor untuk membentuk opini atas laporan keuangan dan mengetahui apakah posisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi berjalan baik atau normal. 1. Inspeksi. Inspeksi adalah prosedur audit berupa pemeriksaan secara keseluruhan atau terperinci terhadap dokumen, catatan atau kondisi fisik sesuatu yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pemeriksaan terhadap dokumen atau catatan ini dimaksudkan agar seorang auditor dapat menentukan ketetapan persyaratan, faktur, dan dokumen penting lainnya. Dengan inspeksi ini, maka selanjutnya dapat dilakukan evaluasi. Proses ini dikenal sebagai forcing dan merupakan bagian penting dari test of control dan test of detail suatu perusahaan yang dilakukan oleh auditor. 2. Pengamatan. Observasi dalam prosedur audit adalah proses di mana auditor mengamati proses dan prosedur yang dilakukan oleh klien untuk mengetahui bagaimana proses pekerjaan mereka. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui adanya kelemahan dengan prosedur yang dijalankan dan menjadi catatan untuk auditor. Pengamatan ini merupakan bagian yang penting untuk laporan mengenai pemahaman pengendalian internal. Sebab itulah pengamatan harus dilakukan oleh seorang auditor sebagai teknik dari prosedur audit. 3. Konfirmasi. Selanjutnya, kegiatan dalam prosedur audit adalah konfirmasi yang merupakan penyelidikan untuk mendapatkan informasi dari pihak lain selain pihak organisasi. Pada langkah ini, auditor akan memberikan pertanyaan kepada klien yang harus langsung dijawab. Berdasarkan jawaban langsung yang diberikan oleh klien, inilah yang nantinya menjadi bukti yang sifatnya objektif karena sumbernya berasal dari luar. 4. Permintaan keterangan. Permintaan keterangan ini akan melibatkan bagian manajemen atau karyawan. Permintaan keterangan ini biasanya berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh pihak terkait. Berdasarkan hal ini, maka seorang auditor akan mendapatkan bukti lisan. 5. Penelusuran. Adapun prosedur audit lainnya berupa penelusuran, di mana seorang auditor biasanya akan melakukan penelusuran ulang mulai dari awal sampai data dalam dokumen. Dokumen awal ini akan ditelusuri dari tahap awal sampai ke tahap catatan akuntansi. Prosedur ini nantinya akan memberikan hasil dari kelengkapan data dari catatan akuntansi. Biasanya, penelusuran dilakukan terhadap transaksi penjualan seperti orderan, laporan pengiriman barang, faktur penjualan, transaksi penjualan, dan lain sebagainya. 6. Perhitungan. Melakukan perhitungan dalam prosedur audit bertujuan untuk mengevaluasi bukti fisik berupa barang yang ada, jumlah kas, dan catatan keseluruhan dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Perhitungan ini dilakukan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada dengan penanggung-jawaban catatan yang ada. Maka dari itu, intinya perhitungan dilakukan untuk mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi. 7. Pemeriksaan bukti pendukung. Kegiatan selanjutnya yaitu pemeriksaan bukti pendukung, bagian dari prosedur audit yang juga penting.
Prosedur ini meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Teknik ini dilakukan dengan perbandingan antara dokumen dengan catatan akuntansi. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi. 8 dan yang terakhir yaitu pelaksanaan ulang. Dalam prosedur auditor untuk pelaksanaan ulang ini biasanya dilakukan pengulangan kegiatan yang dilakukan oleh klien. Salah satu prosedur audit yang penting dilakukan dalam pelaksanaan ulang meliputi premi obligasi, bunga akrual, diskon, beban penyusutan, total jurnal, perhitungan kuantitas dikalikan harga per item yang telah disesuaikan. Pelaksanaan ulang juga dapat dilakukan terhadap proses transaksi tertentu untuk memastikan kembali. Nama-nama dokumen penting dalam pelaksanaan transaksi penjualan kredit. 1. Surat order pengiriman dan tembusannya. Surat pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan kepada pelanggan. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang memberikan otoritas kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera di atas dokumen tersebut. A. Tembusan kredit atau kredit copy. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh status kredit pelanggan dan untuk mendapatkan otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit. B. Surat pengakuan atau acknowledgement copy. Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penjualan kepada pelanggan untuk memberitahu bahwa ordernya telah diterima dan dalam proses pengiriman. C. Surat muat atau bill of lading. Tembusan surat muat ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. D. Slip pembungkus atau packing slip. Dokumen ini ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan fungsi penerimaan di perusahaan pelanggan dalam mengidentifikasi barang-barang yang diterimanya. E. Tembusan gudang atau warehouse copy. Merupakan tembusan surat order pengiriman yang dikirim fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang dengan jumlah seperti yang tercantum di dalamnya agar menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman dan untuk mencatat barang yang dijual dalam kartu gudang. F. Arsip pengendalian pengiriman atau sales order follow copy. Merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengiriman yang dijanjikan. G. Arsip indeks silang atau cross index file copy. Merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan secara alfabetik menurut nama pelanggan untuk memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan mengenai status pesanannya. 2. Faktur penjualan. A. Faktur penjualan atau customer copy. Dokumen ini merupakan lembar pertama yang dikirim oleh fungsi penagihan kepada pelanggan. Jumlah lembar faktur penjualan yang dikirim kepada pelanggan adalah tergantung dari permintaan pelanggan. B. Tembusan piutang atau account receivable copy. Dokumen ini merupakan tembusan faktur penjualan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk mencatat piutang dalam kartu piutang. C. Tembusan analisis atau analisis copy.
Dokumen ini merupakan tembusan yang dikirim oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk menghitung harga pokok penjualan yang dicatat dalam kartu persediaan, untuk analisis penjualan dan untuk perhitungan komisi wiraniaga atau salesperson. D. Tembusan wiraniaga. Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penagihan kepada wiraniaga untuk memberitahu bahwa order dari pelanggan yang lewat di tangannya telah dipenuhi sehingga memungkinkannya menghitung komisi penjualan yang menjadi haknya. 3. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. 4. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Sebutkan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi terjadinya salah saji dalam tahapan pencatatan transaksi kredit, transaksi penjualan kredit, yaitu ada 7 prosedur. Yang pertama, prosedur order penjualan. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Yang ketiga, prosedur pengiriman barang. Yang keempat, prosedur penagihan. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Yang keenam, prosedur pencatatan pendapatan penjualan kredit. Dan yang terakhir, yang ketujuh, prosedur pencatatan kos produk jadi yang dijual. Itu dia materi dari auditing 2. Sekian dari saya. Terima kasih.